Shalom, kiranya damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus ada pada Bapak Ibu Saudara. Berbahagia sekali pagi ini kita boleh bersekutu meskipun hanya lewat video, dan kita akan merenungkan firman-Nya. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Kami boleh bersekutu bersama saudara kami seiman di tengah keluarga kami masing-masing. Kami akan merenungkan firman-Mu dan mempelajarinya. Mohon kiranya Roh Kudus yang memimpin kami dan memberikan pencerahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan mempelajari firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Saudara dipersilahkan untuk membaca sendiri secara lengkap perikop ini atau ayat-ayat ini. Saya akan membacakan bagian yang akan kita gumuli bersama, ayat 54 dan 55 yang demikian. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa melaksanakan firman-Nya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kebencian, permusuhan, geram, amarah, dan amukan massa yang membabi buta, masih dapatkah kita melihat Tuhan? Yang kita lihat adalah kegelapan. Biasanya reaksi yang muncul dalam diri kita saat itu adalah rasa takut yang begitu mendalam, putus asa, dendam. Aku ingin membalasnya, atau aku ingin membela supaya aku tidak diperlakukan seperti itu. Itu sifat manusia secara umum. Nah, pagi ini kita akan belajar dari Stefanus. Karena menyatakan kebenaran Kristus, orang Yahudi, Mahkamah Agama Yahudi merasa ditelanjangi kesalahannya. Mereka tidak terima, lalu menghasut, memutarbalikkan fakta sehingga Stefanus dianiaya, bahkan akan dibunuh. Apa tindakan Stefanus? Menghadapi kemarahan yang disertai dengan tindakan brutal dan kekerasan, kasih Stefanus kepada Allah dan sesama tidak pudar. Ia percaya bahwa Allah itu baik dan rencana yang indah untuk hambanya, meski kadang kenyataan berbeda dengan harapan, tapi Stefanus memilih untuk tetap percaya. Walau dianiaya, Stefanus tidak mengucapkan sumpah serapah sedikit pun. Ia percaya bahwa pada dasarnya kodrat manusia adalah baik. Tidak ada manusia yang jelek, tapi kondisi kadang mengalahkan sifat manusia itu sendiri yang suci. Kuasa dosa itu yang menyebabkan manusia kehilangan citranya sebagai gambar Allah. Karena itu dalam doanya ia meminta Tuhan tidak menghukum perbuatan mereka. Ayat 59 dan 60. Dan akhirnya dengan damai dan cinta Stefanus meninggal dunia. Bagi Stefanus, penderitaan yang dialaminya itu merupakan suatu ungkapan syukur karena ia diberi kesempatan oleh Allah untuk memanggul salib dan mengikuti Yesus sampai pada akhirnya. Sikap hati dan cara berpikir seperti itulah yang membuat Stefanus akhirnya mampu melihat Tuhan. Tentu saja ini bukan usahanya sendiri, melainkan
anugerah Allah semata karena keteguhannya memegang iman sampai akhir hayat. Nah, dari cerita ini Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat diri kita masing-masing. Tidak usah berpikir terlalu jauh seperti Stefanus mengalami penganiayaan yang hebat sampai mati. Tapi contoh kecil saja. Bila ada kata yang menyakiti hati kita, pahit, mungkin hati kita terasa sangat pahit mengalami itu. Kata-kata ini, meskipun sebetulnya kata-kata itu adalah teguran demi kebenaran, kita mungkin merasa, aduh, hatiku kena, ibarat ada duri dalam dagingku yang selalu kuingat-ingat kata-katanya itu sangat menyakitkan. Kesenggol saja mungkin rasanya sudah, aduh, cekit-cekit lagi. Nah, bila hati sudah terasa tersakiti, maka kita ingin membalas. Tidak hanya sekali, tetapi ingin berkali-kali sampai dia juga mengalami hal yang sama seperti aku lakukan, bahkan lebih. Sebab begini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau hati kita terpengaruh dengan hal-hal yang ada di luar diri kita, itu akan merusak damai sejahtera kita. Artinya kita sudah dikuasai oleh dosa dan kita sudah kehilangan citra sebagai gambar Allah yang hidup. Manusia diciptakan pada awalnya adalah suci, kudus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, memiliki hati seperti Stefanus, penuh pengampunan, membuat dia akhirnya mampu melihat Tuhan. Nah, mari kita melihat dalam diri kita masing-masing. Maukah kita meneladani Stefanus yang mengikuti jejak sang guru demi tercapainya visi kerajaan Allah di dunia ini? Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita semua berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, pagi ini kami belajar bersama-sama bagaimana kami harus mengendalikan diri di tengah situasi apapun. Bapa, saat-saat ini dalam situasi pandemi COVID-19 memaksa kami untuk banyak di rumah dan segala aktivitas rutinitas kami berkurang. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, biarlah dalam keheningan, di dalam kesendirian ini, Roh Kudus memimpin kami, supaya kami lebih dekat kepadamu, dan saat-saat ini adalah waktu kami untuk introspeksi diri lagi lebih ke dalam. Karena justru di dalam keheningan, di dalam kesunyian, biarlah kami dengan jelas mendengar suara-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, keluarga kami masing-masing, dan juga orang-orang yang saat ini terjebak di satu tempat karena pandemi COVID ini. Damai sejahtera Tuhan kiranya senantiasa menyertai. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, damai sejahtera Kristus ada pada saudara semua. Amin. Ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah,
dan